Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube-nya Umi Irena Handono. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam. Apa kabar Umi? Baik, Diko gimana? Alhamdulillah. Laura sehat Ra? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah kita kembali berbincang-bincang dengan Umi. Oke. Kali ini tentang apa? Cici mau tanya nih pendapat Umi tentang yang lagi viral sebelum Idul Fitri lah, menjelang Idul Fitri lah. Apa itu? Ya? Biarawati. Iya, yang soal Biarawati itu kan sempat viral tuh Umi. Yang mereka menyanyikan lagu, gimana liriknya? Yang minal aizin wal faizin itu. Nah itu menurut Umi gimana? Karena menurut orang-orang itu sebagai toleransi katanya. Menurut Umi gimana nih? Oke. Kita harus hati-hati ya untuk menanggapinya. Teksnya kalian udah tahu kan ya? Teksnya coba sering ini ya. Nah, Fitri sendiri juga sudah tahu, Ya. Sora juga sudah tahu. Apa isi syairnya? Ada nggak menyebut tentang Allah atau konsep tauhid? Nggak ada kan? Tauhid sih nggak ada. Jadi artinya konten lagu tersebut tidak mengandung topik keyakinan. Artinya adalah hanya ranahnya adalah ranah hubungan antar manusia. Iya. Ya kan? Terus apakah ini toleransi? Itu kan yang pertanyaan kedua. You know? Kalau kita uraikan ya, apakah ini toleransi? Fitri, Laura, dan semua ananda yang sudah menyimak kajian ini. Maaf ya, kita harus cerdas dalam melihat sebuah masalah. Langsung beri keputusan ini toleransi. Bagaimana konsep toleransi dalam Islam? Gimana? Coba buka surat Al-Kafirun ayat 6 dan surat Al-Baqarah ayat 256. Bagaimana? Silakan dibaca ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma abattum wa la antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Terus berikutnya surat Al-Baqarah 256. Oh ya, artinya. Kita paham ya. Katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Lakum dinukum waliyadin. Ya, kita beri garis apa? Berarti kita beri garis bawah ya. Lakum dinukum waliyadin. Terjemahnya. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Terus coba lanjut Al-Baqarah 256. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fid-din. Qad tabayyana ar-rushdu minal ghayy. Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billahi faqad istamsaka bil-'urwatil wuthqa. Bil-'urwatil wuthqa la infisama laha. Wallahu samii'un 'aliim. Tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Sesungguhnya telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada taghut dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Oke, intinya untuk topik kita ini yang harus kita ingat di dalam Al-Baqarah 256, Allah berfirman,
La ikraha fiddin. Apa artinya? Tidak ada paksaan untuk masuk di agamanya Allah. Jadi tidak ada paksaan untuk menjadi Islam. Oke, ya, clear ya. Clear. Terus, maka konsep toleransi dalam Islam sesungguhnya tidak berlaku dalam wilayah akidah. Seluruh orang yang mengaku Muslim wajib terikat dengan ayat ini. Oke? Ya. Kan Al-Quran katanya petunjuk hidup. Iya. Betul nggak? Betul. Kita akui itu kan? Betul. Iya. Maka konsekuensinya tak namanya wajib ya wajib. Harus dilaksanakan. Harus diterima bahwa Al-Quran memang sebagai pedoman hidup. Jadi terikat kepada Allah. Kan ya? Mengikatkan diri kepada Allah. Kenapa? Karena tidak ada paksaan untuk menjadi Islam. Tapi setelah jadi Islam, ayo berpegang pada betul ya? Betul. Oke, untuk jelasnya kembali lagi ke masalah toleransi. Konsep toleransi berlaku dalam wilayah muamalah. Ngerti nggak? Muamalah apa? Hubungan dalam manusia. Ya, hubungan antar manusia. Ada hadis Rasulullah SAW di mana Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menyakiti seorang dhimmi, ya, dhimmi itu adalah kaum kafir yang tidak memusuhi Islam, maka Rasulullah bersabda, sesungguhnya ia menyakitiku. Orang memusuhi ini kafir dhimmi. Dhimmi adalah orang kafir yang tidak memusuhi Islam. Maka Rasulullah mengatakan yang memusuhi itu adalah yang menyakitiku. Dan barang siapa menyakitiku, berarti ia menyakiti Allah. Ini jelas-jelas banyak tercatat di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Oke. Nah, jadi sampai sini tahapan ini bisa paham ya? Insya Allah bisa. Fitri toleransi ya, Laura, yang namanya toleransi itu hanya boleh di wilayah muamalah. Paham? Paham. Nggak boleh di wilayah akidah. Paham ya? Idul Fitri itu wilayah muamalah. Saling bermaaf-maafan sesama manusia. Umi tanya nih, saat Idul Fitri, apa yang Fitri lakukan? Fitri saling fitri. Minta maaf, sholat id, terus meningkatkan ibadah lagi, menguatkan kuat. Jadi dan apa yang Fitri laksanakan, Laura rasakan saat itu, benar-benar kita oleh Allah sudah diizinkan untuk puasa Ramadan dan kembali fitrah, bersih, suci, seperti bayi yang baru lahir. Oke? Nah, sekarang jadi paham ya tentang Idul Fitri, tentang saling minta maaf. Oleh karena dosa kepada Allah itu sudah diampuni, tapi kesalahan terhadap sesama manusia kan belum. Ya. Kenapa? Karena kita ini harus minta maaf langsung kepada orang yang kita itu berbuat salah. Berarti minta maaf itu artinya maafnya bukan ampun. Kalau ampun itu pada Allah, tapi minta maaf berarti kepada sesama manusia. Sampai sini jelas ya? Oke. Sekarang kami mau pastikan
bahwa kalian paham kalau perayaan Idul Fitri itu adalah pemahaman atau aktivitas di wilayah muamalah. Jadi hubungan antara manusia dengan manusia. Ini penekanannya ya. Oke, tapi hati-hati. Sekali lagi harus cermat, cerdas. Nggak sama dengan masalah Natal. Nah, iya. Natal ini wilayah akidah, Tidak. bukan muamalah. Iya. Kalau non-Muslim mengucapkan selamat Idul Fitri, kita apa wajib membalas saat Natal dengan ucapan selamat Natal dalam bentuk toleransi? Karena dia tadi kan kata karena akidah. Ini kalau Idul Fitri adalah masalah muamalah. Jadi nggak bisa disamain. Nggak bisa samain orang mengucapkan selamat Idul Fitri. Oh iya, makasih. Karena muamalah Iya. nggak sama dengan Natal. Nah, perhatikan ya, seorang Muslim yang mengucapkan kalimat selamat Natal, artinya adalah dia itu, Muslim itu, mengucapkan selamat atas kelahiran Yesus, yang bagi orang yang merayakan Natal, Yesus itu disebut Tuhan. Saya tidak langsung dia meyakini ya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. gitu ya. Nah, kalau itu dilakukan oleh orang Muslim, maka dia itu, orang Muslim ini, maka dia sudah mengingkari syahadat. Syahadatnya ya. Karena dalam syahadatnya dia menyatakan apa? Ini pahamnya. Sementara tadi kalau Natal merayakan kelahiran menurut mereka yang non-Muslim ini adalah sebagai Yesus adalah Tuhan. Ya Umi, Fitri paham nih sekarang. Nah, tapi Fitri timbul pertanyaan lagi nih Umi. Apa itu? Orang Kristen itu boleh nggak sih Umi masuk masjid? Nah, kalau kita kan di dalam agama kita nggak boleh nih, kan? Nah, kalau itu gimana? Orang Kristen masuk ke masjid. Jika niatnya adalah untuk mengenal Islam, ya, maka dia boleh masuk ke masjid dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana yang berlaku dalam masjid. Oh, iya. Berarti dia tergolong kafir dhimmi. Nah, orang non-Muslim yang tidak memusuhi Islam, kan itu ya, maka wajib kita bantu mereka. Kita juga memperkenalkan Islam kepada mereka yang Ya, supaya nggak sampai salah paham, kan? Supaya tahu lebih jelas tentang Islam, gitu kan? Jadi dengan jujur bisa menyampaikan Islam itu begini, sesuai dengan apa yang dia saksikan. Ya. Tapi sebaliknya, Laura, Fitri, bagaimana jika seorang Muslim yang masuk ke gereja? Pertanyaannya, untuk apa? Ngapain ya mereka? Jika untuk belajar keyakinan Kristen, maka ilmu Kristologi bisa dipelajari di luar gereja. Betul nggak? Betul. Iya, nggak perlu masuk ya. Ya. Di luar pun bisa. Sedangkan gereja adalah tempat ibadah. Iya. Berarti mengikuti ibadah mereka. Ya nggak boleh dong. Ya. Jika untuk menunjukkan toleransi, yang ini ya, kalau untuk menunjukkan toleransi, maka gereja adalah tempat ibadah untuk wilayah akidah. Ya. Jadi toleransi itu bisa ditunjukkan di luar gereja. Tanpa harus masuk ya. Ya, tanpa menyangkut akidah.
misalnya untuk menolong seorang, katakanlah misalnya tenaga medis, ya, menolong orang yang kena serangan jantung di dalam gereja, ya masalah itu kaitannya dengan masalah muamalah. Kan orang perlu bantuan karena ada serangan jantung misalnya, ya kan? Ya kan nolong orang yang kena serangan itu kan, menolong orang yang kena serangan adalah wilayah muamalah. Mungkin kita biarin aja. Kan bukan untuk ikut ritualnya, untuk nolong orang yang kena serangan jantung itu kan. Nah, ini yang harus kalian ketahui. Bagaimana dengan Idul Adha? Nah, iya itu nih, Fitri nggak pernah dengar sih orang-orang Muslim ini mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha. Selama ini kan dengarnya ya Hari Raya Idul Fitri aja yang kita dengar ya kan selama ini. Ya gimana coba? Tuh, kenapa ya? Nah, Idul Adha adalah hari raya Idul Kurban, istilah lainnya itu. Ya. Nah, Idul Kurban adalah peringatan terhadap ketaatan Nabi Ibrahim atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu diperintah menyembelih Nabi Ismail alaihissalam putranya. Demikian juga sekaligus merupakan peringatan kepatuhan dan keikhlasan Nabi Ismail dan juga Nabi Ibrahim atas ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim dinilai bagaimana kepatuhan dan keikhlasannya atas mimpi yang dia dapatkan itu, bahwa dia diperintah oleh Allah menyembelih putra tunggalnya. Sementara bagi Nabi Ismail adalah kepatuhan dan keikhlasan untuk apa? Menyerahkan jiwanya. Kan sekarang banyak juga kan orang yang kalau bisa hidup 1000 tahun. Nah, yang menarik adalah di dalam kitab umat Kristen, kitab suci mereka umat Kristen namanya Bible, ya, yang hampir disembelih dalam peristiwa Nabi Ibrahim dan yang mempunyai anak tunggal saat itu adalah Nabi Ismail, tapi di dalam Bible disebut yang akan atau nyaris disembelih itu adalah Nabi Ishak alaihissalam. Beda. Oke, Umi tunjukin dulu. Nah, dalam Bible Nabi Ismail itu malah disebut sebagai keledai liar. Kok gitu kenapa? Itu, coba sebelum kenapa lihat dulu nih, ada nggak kitab Kejadian pasal 16 ayat 12? Kita bisa buka nggak? Iya. Indah ya. Iya. Kitab Kejadian. Baca. Seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar, demikianlah nanti anak itu. Tangannya akan melanggar tiap-tiap orang, dan tangan tiap-tiap orang akan melanggar dia. Dan di tempat kediamannya, dia akan menentang semua saudaranya. Yang terangnya nggak elok gitu ya. Inilah yang menjadi alasan mengapa umat Kristen itu sangat membenci umat Islam. Letak masalahnya ada pada kitab mereka sendiri. Yang ngomong siapa? Ya kitab mereka sendiri. Jadi Nabi Ismail itu maka anak turunannya termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi letak kesalahpahaman, ketidaksenangan
Daud jadi kebencian, itu ya berasal dari mereka sendiri. Padahal kalau kita cermat mendalami penelitian para ahli bahasa terkait bahasa Ibrani, maka mereka pakar ahli bahasa Ibrani menyatakan bahwa tulisan-tulisan Ibrani awal ditulis dalam huruf konsonan. Huruf konsonan itu huruf apa? Huruf mati. Ya. Tidak memiliki huruf vokal. Kata PR dalam kitab Kejadian maksudnya pasal 16 ayat 12 dalam bahasa Ibrani bisa menjadi PR menjadi para, atau PR dibaca menjadi pere. Kan konsonan. Ini konsonan. Vokalnya kan tidak ada. Nah, kalau PR coba di spell, jadinya gimana? Huruf P sama huruf R bisa bunyi nggak? Nggak bisa bunyi kan? Maka kan perlu huruf itu, perlu vokal. Ya. Jadi gimana? Nah, kalau vokal gimana? Bisa aja piri. Nah, khusus para artinya itu subur. Oh, para subur. Tapi kalau diganti-ganti gitu konsonannya. Makanya kan kalau sudah seperti ini contohnya ini. Para itu terjemahnya adalah subur. Pere artinya keledai liar. Nah, ini sangat berkaitan, gitu kan? Berkaitan apa? Jadi apa yang dimaksudkan? Oke, ini perlu dibuka lagi. Oke. Ayo buka sekali lagi ya. Sekarang coba dibaca mulai dari ayat yang ke-9 aja. Lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya. Hanya di sini siapa? Siapa? Hajar. Oh, jadi ini Hajar. Hajar dari istri dari Nabi Ibrahim. Ya. Terus? Jadi ya. Kembalilah kepada nyonyamu. Nah, nyonyamu di sini siapa? Siti Hajar bukan? Sarah. Oh, istri yang bernama. Terus berikutnya? Biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya. Oke. Lanjut. Lagi kata malaikat Tuhan itu kepadanya. Kepadanya nyala ini di sini. Ini maksudnya siapa? Jadi malaikat berkata kepada siapa ini? Iya. Terus apa kalimatnya? Aku akan membuat sangat banyak keturunanmu sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya. Jadi keturunannya siapa? Yang akan sangat banyak di belahan dunia manapun ada. Yaitu siapa? Keturunan Siti Hajar. Ya. Nah, ini adalah kalimat yang disampaikan oleh malaikat kepada Siti Hajar. Oke, coba ayat 11. Selanjutnya kata malaikat Tuhan itu kepadanya. Nyanya lagi di sini. Nyanya apa berarti? Siti Hajar lagi. Siti Hajar lagi. Engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamainya Ismail. Jadi Siti Hajar akan mengandung. Yang berita ini yang menyampaikan adalah juga malaikat. Ya, dan kau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Ismail. Ya. Terus pasal 12 ini. Seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar, demikianlah nanti anak itu. Tangannya akan melawan tiap-tiap orang dan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia, dan di tempat kediamannya ia akan menentang semua saudaranya.
orang yang dibawa oleh keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Siapa? Keturunan yang merupakan rasul dari Nabi Ismail, Rasulullah SAW akan mengoreksi semua keyakinan saudara-saudaranya. Siapa yang dimaksudkan saudara-saudaranya di sini? Yaitu umat Nasrani dan juga umat Yahudi. Nah, yuk kembali ke kata PR. Mana yang lebih tepat? Keledai liar atau subur? Itu kan kata PR nih. Nah, untuk itulah mengapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an. Karena kitab-kitab sebelumnya telah berubah dari aslinya. Ini baru satu contoh. PR karena huruf Ibrani itu hanya konsonan. Maka harus pakai vokal. Artinya karena ini aja terus kemudian timbul persepsi yang berbeda. Nah, coba sekarang gini deh, gilirannya coba kita buka. Tiko buka Al-Maidah ayat 13 dan Al-Maidah ayat 41. Tiko aja deh. Al-Maidahnya ayat 13. Al-Maidahnya ayat 41. Enggak apa-apa deh, ayat 13 dulu deh. Bismillahirrahmanirrahim. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. Tetapi karena mereka melanggar janjinya, maka kami melaknat mereka dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Mereka suka mengubah firman Allah dari tempatnya dan mereka sengaja melupakan sebagian pesan yang telah diperingatkan kepada mereka. Engkau Muhammad senantiasa akan melihat pengkhianatan dari mereka kecuali sekelompok kecil di antara mereka yang tidak berkhianat. Maka maafkanlah mereka dan biarkan mereka. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Maha benar Allah dengan semua firman-Nya. Lanjutin lagi deh. Al-Maidah 41. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhar rasul la yahzunka alladhina yusari'una fil kufri minal ladhina qalu amanna bi afwahihim wa lam tu'min qulubuhum wa minal ladhina hadu sama'una lil kadhibi sama'una liqaumin akharina lam ya'tuk يحرفون الكلمة من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يريد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. Wahai Rasul Muhammad, janganlah engkau disedihkan karena mereka berlomba-lomba dalam kekafirannya, yaitu orang-orang munafik yang mengatakan dengan mulut mereka, kami telah beriman, padahal hati mereka belum beriman. Dan juga orang-orang Yahudi yang sangat suka mendengar berita-berita bohong, dan sangat suka mendengar perkataan-perkataan orang lain yang belum pernah datang kepadamu. Mereka mengubah kata-kata Taurat dari makna yang sebenarnya. Mereka mengatakan, jika
dari yang diberikan kepadamu yang sudah diubah, terimalah. Dan jika kamu diberi yang bukan ini, maka hati-hatilah. Barang siapa dikehendaki Allah untuk dibiarkan sesat, sedikit pun engkau tidak akan mampu menolak sesuatu pun dari Allah untuk menolongnya. Mereka itu adalah orang-orang yang sudah tidak dikehendaki Allah untuk menyucikan hati mereka. Di dunia mereka mendapat kehinaan dan di akhirat akan mendapat azab yang besar. Maha suci Allah. Kesimpulannya, Islam adalah agama yang sempurna. Islam adalah way of life. Islam tidak hanya untuk Muslim saja, tapi Islam adalah aturan untuk seluruh umat manusia. Maka Umi mengajak Ananda yang belum memeluk Islam untuk terus mencari kebenaran. Jangan berhenti. Untuk Ananda yang sudah menjadi Muslim, maka teruslah mengkaji Islam. Jangan pernah berhenti. Ya. Karena keimanan itu tunai. Maka akallah yang mengikat keimanan agar tetap kuat. Insya Allah dengan izin Allah kita akan tetap menjadi hamba yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan yang Umi sampaikan saat ini ada guna dan manfaat antara mana yang disebut toleransi, ranahnya adalah muamalah, yang mana disebut akidah, dan kemudian antara Idul Fitri, terus kemudian Idul Adha, dan juga tentang bahasa Ibrani yang ternyata hanya memakai konsonan penulisannya. Oke. Cukup? Insya Allah cukup, tapi nggak hanya mencukupkan di sini aja, Umi. Insya Allah nanti kita bahas lagi, oke Umi? Jadi topik ini cukup Iya, ya, ini cukup. tapi kita lanjut dengan topik yang lain. Gitu. Ya. Baiklah pemirsa channel Umi Irina Handono, simak terus kajian-kajian yang Umi sampaikan di channelnya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen di bawah sini ya. Kita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.